sampai di dalam pembahasan Al-Quran. Fadlu qiraatil Quran. Maksud di dalam pembahasan Al-Quran. Mukjizat yang paling agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Keutamaannya apa? Keutamaannya walaupun kita banyak lalai dengan yang namanya Al-Quran, yang kita jauh nasibnya adalah dengan yang namanya Al-Quran. Nah, bahkan orang-orang dahulu itu, para salafus shalihin mengatakan ketika mereka membaca Al-Quran itu mereka sibuk dengan Al-Quran. Kalau kita kan bahasanya, kalau kita kosong ada waktu baru apa? Nah, orang dulu itu waktu sisa apa? Orang dulu lah baca Al-Quran itu hari-harinya. Saya punya pekerjaan dalam satu hari 24 jam, ada satu pekerjaan namanya membaca Al-Quran. Itu waktu saya. Al-Quran bagi orang yang seperti ini agung. Al-Quran bagi orang yang seperti ini mulia. Ini orang tahu yang namanya Al-Quran. Kalam apa? Kalam Allah. Ya. Nah, itu kalau kita baca di Quran. Tapi kalau baca di Burda, dalam syair-syairnya bahwasanya seluruh ilmu-ilmunya para nabi diambil dari mana? Al-Quran. Mudah-mudahan ini jadi pembuka kita untuk semakin semangat untuk membaca Al-Quran. Ya, amin ya rabbal alamin. Qal itu dikatakan di dalam hadis qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Nabi Muhammad SAW mengatakan paling afdal ibadah umatku apa? Membaca Al-Quran. Nah, sampai salah satu imam ditanya, su'ila al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu tabi'in. Itu ditanya Sufyan Ats-Tsauri, "Anir rajul yaghzu ahab ilaika aw yata'allam al-Quran?" Karena memang zaman-zaman pertama itu selain mereka mempelajari agamanya Allah lewat Al-Quran, salah satu ibadah yang paling mulia itu ghazw, perang, jihad fisabilillah. Ya, Nabi kalau mau lihat pembahasan jihad banyak hadis-hadisnya di Bukhari, di Muslim atau di Al-Quran. Bahwasanya tidak ada amalan yang paling lebih afdal, salah satu amalan afdal itu kecuali orang pergi jihad dan pulang dalam keadaan meninggal syahid. Itu amalan afdal. Salah satunya juga Al-Quran. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ini ulama ditanya, mana yang lebih kamu sukai? Mana yang menurutmu dari segi pemahamanmu afdal? Itu perang atau orang belajar Al-Quran, mendalami Al-Quran. Mendalami belajar itu nggak ada ceritanya, oke, kalah kita umur segini, saya baca Al-Quran masih belepotan. Al-Quran beliau, Al-Quran pasti kita masih umur segini masih belum bisa baca Al-Quran. Tanya, panggil guru, private, ngaji, nggak usah malu. Kalau mungkin nggak ada pengajian buat orang tua, panggil guru, alimnya Al-Quran. Ini kalam Allah. Kita kalau buat anak kita kadang private bahasa Inggris, bayar uang, bayar ini buat Al-Quran. Al-Quran. Ini di dalam buku nggak ditanya bahasa Inggris, nggak ditanya bahasa Jepang, nggak ditanya bahasa apa pun, ditanya Al-Quran. Kalau ada ini yang nyelamatkan ini di dalam buku. Private kalau kan masya Allah. Orang kalau sudah tua baru mau belajar Al-Quran, itu harusnya kita sangat salut sama dia. Mendalami dari segi tajwidnya, segi bacaannya. Nanti naik level, bacaannya udah bagus, tajwidnya bagus, ngambil sanad Quran itu penting. Baca dari alif lam mim sama guru yang punya sanad Al-Quran sampai selesai. Baca Qurannya punya sanad. Nanti baru belajar sedikit-sedikit memahami tentang tafsir. Ikuti kajian-kajian yang tentang tafsir Al-Quran. Enak, lama-lama paham. Kita baca Al-Quran bukan cuma lewat doang, paham maknanya, mendalami ketika tadabbur qiraah. Nah, kalau mana yang lebih afdal? Faqala, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, yata'allam Al-Quran. Yang lebih saya cintai belajar Al-Quran. Kenapa? Ada dalilnya. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah mengatakan di dalam hadis, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang paling baik di antara kalian itu yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum, paling baik di antara kalian. Jadi kadang kita ini maaf sama guru
fikih, wah diagungkan. Sama penceramah dimuliakan. Nah, bagus, ulama. Cuman sama guru-guru aja diremehkan. Nabi ngomong khairukum. Yang paling baik di antara kalian bukan dai, bukan habib, bukan. Nah, itu ulama mulia semuanya. Cuman man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jangan dipandang remeh. Guru ngaji itu jangan dipandang remeh. Anak antum yang belajar di luar negeri, yang belajar manapun tidak bisa sampai derajat seperti itu kecuali dimulai dari guru ngaji. Muliakan guru ngajinya itu, yang ngajarin alif baktanya itu, yang ngajarin tajwidnya itu, muliakan. Guru ngaji ini Nabi yang bilang, khairukum, yang paling baik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Nanti kita bakal banyak baca di sini bagaimana mulianya orang yang di dalamnya ada Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran. Nah, la ilaha illallah. Qal an Abi an Ubay radhiyallahu anhu, dari sahabat Ubay, beliau pernah mengatakan al-husul thalatha. Orang kalau punya pengen dirinya dibentengi, dijaga, husul, penjagaan diri itu ada 3. Kalau yang pertama al-masjid hisnun. Masjid itu benteng buat seorang muslim. Jaga sholatnya, jaga ibadahnya, mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga tali persaudaraannya. Yang kedua wa dzikrullah hisnun. Orang berzikir kepada Allah menjaga dari apa? Dari mata orang yang hasud, orang yang iri. Biar lisannya juga dijaga, tidak ghibah, tidak ngomongin orang. Zikir. Yang ketiga wa qiraatul Qur'an hisnun. Dan membaca Al-Quran itu juga benteng. 3. Orang muslim itu bentengnya. Kalau sudah 3 ini dijalankan, itu punya benteng aman. Dirinya itu insya Allah aman, imannya itu insya Allah aman, agamanya itu aman. Sering ke masjid, sholat jamaah di masjid, pikiran ada. Setelah itu punya waktu untuk membaca Al-Quran. Ya. Ada beberapa kemarin ada status. Kalau kita renungi, hatta yang baca anak kadang ya Allah, anak berstatus di WhatsApp. Cuf, wa tadunnu annaka la tu'aqab bidzanbik. Inti sangka inti ini enggak dihukum sama Allah dengan dosanya, inti dihukum. Lu kok bisa? Ayo. Wa anta qad hurimta qiyamul lail raqma sahratik. Subhanallah. Kalau kita renung kadang kita begadang sampai malam, cuma kita enggak ada 2 rakaat buat qiyamul lail. Ente tahu nggak sebabnya? Sebabnya dosanya kita di pagi hari. Sebabnya dosanya kita di siang hari. Ngibahin orang, ngomongin orang, seenaknya sama orang, atau matanya kita nggak sengaja ngelihat yang haram kita teruskan. Dosa ini yang mencegah itu dia mulai. Ayo, kita kadang begadang sampai jam 12, jam 1, jam 2 bisa. Cuma 2 rakaat 5 menit nggak bisa. Karena dia mulai itu pilihan. Ya, Allah yang pilih orang-orang yang mau disuruh apa? Yang mau disuruh dia mulai. Kalau ente baca, kan mungkin benar. Wa huribta qiraatul Qur'an rahma faradi. Ini benar juga. Ente diharamkan oleh Allah membaca Al-Qur'an, padahal waktunya kosongnya ente banyak. Nah, kita punya waktu banyak kosong. Anak kerja sampai kapan tuh? Sampai asar. Ya Allah sampai maghrib. Setelah itu dari maghrib sampai jam 10 kosong. Baca Quran berapa sih? Orang yang anak, ini cuma contoh saya atau antum, biasanya baca Quran setengah juz maghrib itu masih bisa tambahan roti, masih bisa tambahan tahlil. Ya Allah 20 menit, setengah juz. Orang yang bacaannya biasa baca Quran cepat 1 juz 20 menit, 20 menit 1 juz. 1 hari 1 juz, kita bisa hatam setiap bulan. Oh ya Allah. Orang kalau hatam Quran itu doanya diamini 70.000 malaikat. Untuk mengatakan ya Allah, pengen hajat ini, ya Allah, pengen ini. 70.000 malaikat ngamin, nggak kabul loh. Setiap bulan ada hatam Quran. Cuk, ente diharamkan untuk baca Al-Quran padahal banyak waktu kosong. Banyak waktu kosong. Ente diharamkan zikrullah rahmatullahi kata di sana. Ente diharamkan untuk berzikir kepada Allah padahal ente banyak ngomong banyak. Dikira 1 hari 100 kali astagfirullah. Salat ala Nabi 300, enggak ada. Allah 100. Cuman 1 hari 24 jam ngomongnya banyak, cerita sini. Wa hurimta khusyu' as-salat, hurimta al-buka' ala dhunubi fil khalawat. Miskin kan.
Ya laka min miskin mahrum hatta min aisaril ibadah. Maka kadang dipikir benar itu kosong banyak, baca Quran susah. Begadang bisa 2 rakaat. Nonton Bildun, Masya Allah, saya suka bola, Masya Allah ya. Nonton Spanyol malah juara. Saya karena timnya kubunya Portugal. Ya, begadang. Itu kalau pas momen Bildun itu 3 pertandingan kuat sehari. Berapa? 2 kali 3, 6 jam. Kuat. Cuman buat baca Quran 20 menit nggak kuat. Halo, bentar. Halo, kenapa? Maka ini mungkin teguran buat kita untuk ayo, gak berat kok ngaji Al-Quran itu gak berat. Tinggal kita buka Al-Qurannya 20 menit minimal. Waktu bainal maghrib wal isya itu waktu yang benar-benar kita manfaatkan buat apa? Buat Al-Quran, buat ngaji apa? Ngaji Al-Quran. Atau malam kalau memang bainal maghrib wal isya pulang kerja susah, malam apa? Malam ada kita bisa menyisakan waktu buat nonton bola 2 jam, masa buat Al-Quran kan bisa. Kita bisa menyisakan waktu buat sinetron ibu-ibu, Masya Allah. Sinetronnya banyak, zuhur ada ini, asar ada maghrib isya ya. Kalau dulu saya dulu ada Cinta Fitri namanya. Itu karena TV di rumah cuma 1, jadi mau nggak mau ikut nonton. Itu per episode sampai 500 ribuan episode. Setiap malam kita nonton Istiqomah, Masya Allah. Ibu suruh nyeritain dari awal sampai akhir bisa. Itu kalau dibuat Quran berapa hataman itu? Wali min auliyaillah. Nah, di sini kata Nabi Muhammad SAW, man qama bi 10 ayat lam yuktab minal ghafilin. Kata Nabi minimal ini, siapa orang yang membaca sehari semalamnya 10 ayat, maka sama Allah hari itu tidak ditulis termasuk orang-orang yang lalai. Minimal. Memang hari itu benar-benar misal banyak tamu apa sibuk, minimal 10 ayat. Jangan sampai 1 hari khaliyah minal Quran. Jangan sampai 1 hari kosong dari Al-Quran. Jangan sampai. Allah alhamdulillah sekarang ada HP. Lagi musafir bepergian, baca Quran dari HP. Mau kemana pun di toko. Emang toko 24 jam toko berapa? Jam 7 sampai zuhur. Emang ada orang terus jam 7 sampai zuhur? Enggak. 1 jam tuh orang mungkin setengah jam 20 menit. Sisanya apa 40 menit? Bengong, bayangin apa? Allah ke alam lain ini ya. Baca Quran. Bagi buat apa? Baca Quran. Main toko nyantung di toko anak itu bisa bangga. Toko anak alhamdulillah sudah 10 hari hataman di toko anak. Subhanallah. Toko model apa ya? Toko 10 hari hataman. Wah kata orang-orang dahulu itu seperti itu. Ada tukang taksi ditarik itu mobil taksinya itu berapa kali hataman sudah. Bahkan kalau orang-orang yang ditarik bukan cerita cerita itu sampai per kamar hataman. Nah, anaknya mau dikasih kamar baru hatamin bulan dulu. Sudah hatam baru tinggal. Oh gimana kamarnya ini? Kamarnya gimana? Kamar terang-terang gimana bulan? Ada hataman di kamar, ada hataman di ruang TV. Masya Allah. Rumah apa? Mari ambil Quran. Penuh dengan Al-Quran. Nah, dalam hadis Nabi SAW yang lain mengatakan ini sering kita mungkin. Man qara al-Quran, siapa orang yang membaca Al-Quran, tsumma ra'a anna ahadan utiya afdal mimma utiya faqad istasghara ma'adzama Allah Ta'ala. Siapa orang yang diberikan waktu untuk baca Al-Quran, kesibukan dengan Al-Quran, kemudian dia memandang ada orang lain sibuknya bukan dengan Al-Quran, sibuk dengan hadis, sibuk dengan ngajar, sibuk dengan kerja, sibuk dengan sesuatu duniawi, dan dia merasa enaknya dari dia ya. Dia lebih merasa temannya tadi itu yang disibukkan kepada selain Al-Quran lebih afdal daripada dia yang sibuk dengan Al-Quran, maka dia telah meremehkan sesuatu yang Allah telah agungkan. Mana ini? Jadi kasih Al-Quran, ini dikasih sibuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus itu, bulan kayaknya lebih aji, karena sibuk Al-Quran karena waktu orang kosong. Lah. Nggak semua orang kosong bisa baca Al-Quran. Buktinya kita kosong nggak baca Al-Quran. Quran ini orang pilihan. Memang Allah pengen berngobrol sama dia. Nanti ada juga di hadisnya dari kalamnya. Maka
ketika kita dikasih kesibukan baca Al-Quran, jangan pernah merasa orang lain dapat lebih afdal dari kita, lebih afdal daripada Al-Quran, kalam Allah. Kata Nabi, siapa orang yang memandang orang dikasih Al-Quran, sibuk Quran, baca Al-Quran atau sampai hafal Al-Quran, terus dia melihat orang lain lebih afdal dari dia, padahal dia urusannya duniawi, maka dia telah merendahkan apa yang Allah lakukan. Bahkan di sini diceritakan itu ada yang namanya Ibn Abi Yazid Al-Qirani, Sahibul Risalah, ada kitab risalah, Allah alam kayaknya risalah Kusyairiyah. Itu beliau ada satu ustaz, kalau bahasa kita sekarang kan guru ngaji. Yang kadang orang nggak terlalu memandang besar guru ngaji Quran. Dia manggil guru ngaji, privatin anak-anak ngaji. Lewat sudah 1 bulan, dikasih itu guru ngaji 100 dinar. 100 dinar mungkin sekarang belasan juta atau puluhan juta. Ini guru dikasih uang segitu, gurunya ini ngomong sama bapaknya tadi itu. Bapaknya orang alim, bapaknya. Ya Sayyidi, katanya, ma amiltu syai'an astahibu bihi hada kullu. Saya nggak ngapain, sehingga saya dapat uang sebanyak ini nggak pantas, katanya. Saya cuma ngajari anak ini Al-Quran. Dia ngomong kayak gitu. Saya cuma ngajarin anaknya ini Al-Quran. Ini bapaknya si anak yang ngasih uang segitu banyak loh. Kata dia, ente nggak pantas untuk jadi gurunya anak. Langsung anaknya dipindahin ke guru lain. Kenapa? Qala hada rajulun mustahinun bil Quran. Ini orang merendahin Al-Quran. Anak ngasih uang itu segitu tuh nggak ada apa-apanya dari ilmu yang kita ajarkan kepada anak. Ini ngajarin Al-Quran. Ini ngajarin kalam Allah. Ini ngajarin anak untuk selamat di dunia dan akhirat. Terus anak ngasih uang ini dia bilang nggak pantas anak. Anak nggak ngapa-ngapain, anak cuma ngajarin Al-Quran. Cuman ada Al-Quran ya. Kalam Allah katanya. Anak pindahin. Ini nggak pantas jadi guru anak. Karena ente punya pikiran Quran ini rendah. Tinggal dipindahin ke guru lain. Ente nggak usah ngeliat pindahin. Ente lihat anak ngeliat Qurannya yang diajarkan. Orang-orang yang ngerti kayak gitu, lah guru ngaji ya. Cuma ngajarin ngaji. Cuma Al-Quran ada. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran kalam Allah. Ada kata cuma. Nah, kalau itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menceritakan qala ra'aitu Rabbal Izzati fil manam. Saya melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam tidur. Gimana caranya? Di dalam ilmu akidah, ilmu tauhid itu seseorang hamba itu bisa melihat Allah di dunia dan di akhirat. Di akhirat jelas di Al-Qur'an. Kalau di surat juz 29, wujuhum yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi kita bisa memandang Allah, cuman memang ada tahapannya, ada beda-beda atas ibadahnya beda-beda. Kata Habib Umar itu ada yang mandang Allah itu seminggu sekali, ada yang mandang Allah sebulan sekali, tergantung kedekatannya dia dengan Allah. Nah, di dunia masih hidup bisa nggak memandang Allah? Bisa lewat mimpi. Lewat mimpi. Sebagaimana kita bisa memandang Nabi Muhammad SAW dari mimpi atau dari Yaqub terjaga. Ini Imam Ahmad melihat Allah. Gimana? Allah. Yang penting dia diriwayatkan pernah melihat Allah. Apa tu ya Rabb? Imam Ahmad mengatakan, ma afdalu ma taqarrab bil muqtaqarribuna ilaik. Apa amalan yang paling afdal yang bisa mendekatkan saya kepadamu, mendekatkan orang kepadamu ya Allah? Faqala, Allah mengatakan bikalami Ahmad. Paling afdal amalan bisa mendekatkan saya kepadamu atau manusia kepadaku dengan ucapan Al-Quran. Fakultu ya, enggak semua orang itu paham Al-Quran. Orang Arabnya pun enggak semuanya paham Al-Quran. Makanya ada tafsir, ada tafsir. Bifahmin atau bighairi fahm, harus dengan paham atau enggak. Orang Indonesia kita harus buka terjemahan, itu pun masih terjemahan atau buka tafsir. Kata Allah bifahmin wa bighairi fahm. Mau dengan paham atau dengan apa? Dengan tidak paham. Karena Al-Quran ini muta'abbid, dibagikan atau metode untuk beribadah kita kepada Allah. Baca Al-Quran aja 10 pahala. Satu hurufnya 10 pahala. Mau paham apa enggak? Nanti pahala kefahaman lain lagi. Bacanya aja sudah apa? Sudah mendapatkan pahala. Nah. Qala Al-Imam Hafidh Abu Umar Ibn Salah, dalam dikatakan oleh Al-Imam Ibn Salah ini ahli hadis.
Di dalam fatwanya beliau mengatakan qiraatul Quran karamatun akramallahu biha al-bashar. Membaca Al-Quran ini. Dan saya tadi bilang orang baca Al-Quran itu nggak ada karena waktu kosong baca Al-Quran. Orang baca Al-Quran buktinya banyak orang waktunya kosong cuma apa? Nggak baca. Orang yang baca Al-Quran itu pilihan. Memang Allah pengen. Makanya kata Imam Ibn Salah, orang baca Al-Quran itu kemuliaan yang Allah muliakan kepada manusia umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan bahkan diriwayatkan malaikat itu lam yutadari. Malaikat itu enggak dikasih kemuliaan Al-Quran. Wa annaha harisatun lidzalika al-istima'i min al-ins. Makanya malaikat pengen banget bisa baca Quran, diperbolehkan baca Al-Quran. Cuma enggak dapat kemuliaan tadi itu. Akhirnya gimana? Untuk mendapatkan kemuliaan itu, malaikat itu paling senang kalau ada orang baca Quran didengarkan. Jadi kalau kita baca Quran itu kadang malaikat yang harus jaga. Jaga untuk apa? Istima'i min al-ins. Ketika ada manusia baca, malaikat apa? Kadang kita kalau mendengar dari orang yang bacaannya suaranya enak, tidak ada artinya, cuma pengen apa? Ke bawah nangis, ke bawah hati tenang. Anak kita punya anak kadang setelin Al-Quran, setelin apa lagu, setelin Al-Quran, nangis kadang apa? Kadang dibawa buat tidurnya anak apa? Enak tidurnya. Allah Quran, ada kalam Allah. Ini apa? Ini kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini dikatakan, "Idza aradtumul ilma fanthurul Quran." Kalau kamu mau cari ilmu, ingin ilmu, maka bukalah pedalami Al-Quran. Fa inna fihi ilmal awwaliyyi wal akhir. Karena sesungguhnya di dalam Al-Quran itu ada ilmunya ulama nabi dari pertama sampai nabi terakhir sampai hari kiamat. Ini bayangkan hebatnya Al-Quran. Ini kita akan bahas. Hebatnya Al-Quran itu sampai sekarang pun masih banyak orang menafsirkan apa? Al-Quran. Padahal ulama dari awal, dari kalangan sahabat itu sudah menafsirkan Al-Quran. Sampai hari ini banyak masih ulama apa? Ada Syekh Mutawalli Sya'rawi yang kita sering lihat videonya yang kadang kalamnya tersebut itu. Ada punya tafsiran Al-Quran 34 jilid. Hebatnya Al-Quran. Sampai akhir zaman, sampai kiamat gak bakal habis-habis maknanya Al-Quran. Difahami dari segi nahunya, dari balaghahnya, dari sininya. Nanti kalau dibaca diwakafkan gini, ini maknanya ke sini, nanti nyambungnya ke sini. Habib Umar itu ada kajian namanya jalsa tulisnya. Jalsa hari Senin malam Selasa yang dipakai di mana-mana itu aslinya Habib Umar yang pertama. Cuman kalau kita di sini jalsa Senin Maulid atau mau kalau Habib Umar enggak apa? Ngaji tafsir. Tafsirnya dari siapa? Dari Habib Umar. Cuma pakai Al-Quran biasa. Nanti Habib Umar murojaah beberapa tafsir. Nanti sisanya apa? Habib Umar menafsirkan dan dengan pemahaman yang Allah berikan kepada Habib Umar yang masuk kepada zaman sekarang. Wah sekarang tuh lihat tanya ulama-ulama Hindu kadang ada menafsirkan beberapa juz, beberapa surah. Tak habis-habis. Makna dari Al-Quran ini apa? Semakin ini baca, semakin di dalam apa? Bahkan dikatakan Imam Haddad, oleh Imam Haddad dikatakan di dalam syairnya wawadib ala darsil Quran. Istiqomahkan untuk mempelajari membaca Al-Quran. Fa inna fi tilawatihi iksir. Karena di dalam membaca Al-Quran itu adalah obat mujarab. Wa syarhal sudur, dan penenang hati. Subhanallah, Al-Quran. Hati tenang, adem. Mujarab syifa, kata Allah di dalam Al-Quran apa? Al-Quran bersyifa, obat. Ala innahul bahrul muhit. Kata Imam Haddad, ketahuilah bahwasanya Al-Quran ini lautan yang sangat tidak bertepi, sangat luas. Wa ghairuhu, dan selain daripada Al-Quran, minal kutubi anharun tumaddu minal bahri, dan selain daripada Al-Quran, daripada kitab fikih, hadis, tasawuf, kitab apapun, itu adalah sungai-sungai yang mereka mengambil airnya dari mana? Dari lautan Al-Quran. Tadabbar ma'ani, kata Imam Haddad, renungilah makna-maknanya. Ratilhu, bacalah pelan-pelan, khasyi'an, dalam keadaan khusyuk, tafuzu minal asrar bil kanzi wa tukhri, kamu akan
akan mendapatkan kebahagiaan atau kamu akan mendapatkan daripada rahasia-rahasia ilmunya apa? Ilmunya Al-Quran. Kalau dikatakan oleh Habib Muhammad Jamalullah di sini, qala idza tahura al-qalbu lam yashba' min qira'atil Quran. Kalau hati seseorang itu bersih, suci, maka dia tidak kenyang daripada yang namanya Al-Quran. Andainya hatinya kita kalau masih susah baca Al-Quran, perlu dibersihkan, perlu disucikan. Ya. Kalau bajunya kita cuci setiap hari, berangkat baju putih, bersih, ganteng, rapi, wangi, cuma hatinya kotor kan? Baju, badan kita bersihkan tiap hari. Hati, Allah, tak pernah kita satu hari mikir, ini hati kita masih ada hasud nggak ya? Masih ada riya nggak ya? Masih suka ujub nggak ya? Cuma baju, lungset dikit aja nggak bisa. Bu, ibu ini jadi kayak benar bu. Ya, saya malu di kantor ini diomongin sama bapak-bapak. Tidak tahu berapa bu, kalau hati bersih, namanya siapa? Nggak bakal kenyang daripada Al-Quran. Baca Al-Quran, adakan waktu misal, adakan waktu baca Al-Quran, qiraatan, waktu baca. Anda punya waktu khusus baca Al-Quran. Ada waktu untuk mendalami makna Al-Quran. Pakai terjemahannya. Satu waktu, satu ayat, dua ayat, baca, terjemahin. Waktu sendiri 10 menit. Jadi besok-besok ada maklumat baru. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fiih. Coba renungi maknanya. Punya waktu sendiri buat apa? Buat mendalami makna Al-Quran. Ada waktu buat baca, jangan dicampur. Nah ini rusak. Kalau baca sambil melihat terjemah ini nggak bakal baca. Yang ada asyik apa? Asyik di terjemahannya. Ini termasuk caranya setan buat nipu kita biar nggak baca lah. Nah, jangan. Ada waktu baca. Waktu baca ini duduk ikra, duduk setengah juz, nggak usah baca terjemahan sama sekali. Kalau mau mendalami makna-makna Al-Quran, sediakan waktu untuk apa? Untuk baca terjemahan atau ngaji tafsir Al-Quran. Nah, dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi di sini, qal ata'ajjabu minal insan yaqul bidikun bihamun wa indahul Quran. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, saya ini heran sama manusia. Manusia yang mengatakan, saya wallah ya Habib, saya sumpah, saya lagi galau, saya nggak tahu arah hidup mau kemana. Sedangkan apa? Wa indahul Quran. Sedangkan ada Al-Quran di rumahnya, ada kitab Allah, ikra kitab Allah, baca Al-Quran. Hilang itu yang namanya apa? Sumpah. Hilang yang namanya sedih, hilang yang namanya galau. Subhanallah, Allah nanti bukakan jalan-jalan itu. Cuma sumpah, sedih, galau, banyak galau, bingung, lah, aja gitu. Bila ngomong saya heran kok ada orang kayak gitu. Qala Sayyidina Ja'far Shadiq, dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini anaknya Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Baqir ini anaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini anaknya Husain anaknya Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunya Rasulullah. Ja'far Shadiq mengatakan, man arada an yukallimahu Allah falyaqra'il Qur'an. Siapa orang yang ingin diajak bicara sama Allah, maka bacalah Al-Quran. Orang kalau mau diajak bicara sama Allah, baca apa? Berarti orang itu kalau baca Al-Quran itu orang pilihan. Kenapa? Karena Allah yang ingin ngajak bicara. Makanya tadi kayak yang bicara ucapan yang sebelumnya tadi, bahwasanya nggak semuanya orang punya waktu kosong membaca apa? Kosong satu hari 8 jam nggak baca Al-Quran. Kenapa? Allah nggak pengen ngobrol sama dia. Orang mati, hidayah dari Allah SWT. Siapa orang yang pengen ngobrol sama Allah, bacalah Al-Quran. Atau enggak, siapa orang yang Allah ingin ngobrol sama dia, maka bacalah Al-Quran. Wa man arada an yukallimahu Allah, kalau siapa orang yang pengen ngobrol sama Allah, falyad'u wa yatadarra' lahu fi sujud. Nah ini kita sering. Kita yang pengen ngomong sama Allah, caranya apa? Doa. Kalau lagi ada butuhnya, dapat rezeki dikit tuh, kalau nggak sujud syukur nggak apa. Siapa orang yang pengen ngobrol sama Allah, doa, nangis di dalam apa? Di dalam surga. Cuma kalau baca Al-Quran beda. Allah yang ingin berbicara sama apa? Sama hambanya. Qal, dikatakan di sini, qal rubbama tasallata syaitan al-ghafil. Terkadang setan itu menguasai terhadap orang yang lalai.
Biar apa? Biar nggak baca Al-Quran. Wastaula alaihi bisabab ghaflatihi. Maka setan menguasai manusia tadi itu karena sebab lalainya dia lalai, dia lupa. Akhirnya dikuasai oleh setan. Maka wastaula alaihi bisabab ghaflatihi, istaula alaihi, dikuasai untuk apa? An dzikril maula, agar nggak dekat sama Allah. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa man ya'shu an dzikrir rahman, siapa orang yang berpaling daripada menyebut Allah, mendekat kepada Allah dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Maka Allah ikat dia, Allah jadikan setan itu menguasai dia, maka fahuwa lahu qarin. Maka dia dengan setan itu teman. Kenapa? Lalai. Ya. Waqala ta'ala, dan Allah mengatakan kepada orang-orang yang lalai terhadap Allah, pernah baca Quran, sibuk terhadap dunianya, istahwat alaihim syaitan, mereka telah dikuasai oleh setan, fa'ansahum dzikrullah, maka Allah jadikan mereka lupa terhadap dzikrullah. Setan jadikan mereka lupa, setan menjadikan mereka lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahkan di sini dikatakan Syekh Muhammad Jamalullail itu orang soleh itu setiap hari baca Al-Quran. Yang kita baca Al-Quran cuma Ramadan. Nah, kita bukan Abdul Ramadan, kita Abdul siapa? Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita aja kalau suka sama orang, kita pengen setiap hari ketemu sama dia. Kita pengen setiap hari pengen ngobrol sama dia. Kita sayang sama anak kita, tiap hari. Kita sayang sama istri kita, tiap hari telepon. LDR, jauh teleponan. Apalagi kalau masih pengantin baru, ditinggal kerja dikit ya Pak. Nah, kalau sudah bapak-bapak ini ya ditelepon. Telepon kalau pengen nitip sesuatu ya. Cuma tetap Pak dia nginep di luar 1 hari aja udah karena saya kita suka sama Pak. Maka kalau kita cinta sama Allah, kita suka sama Allah, baca Al-Quran. Tanda setiap orang suka sama seseorang itu ada tandanya. Tandanya kita cinta sama Allah, Pak. Qiraatul Quran, baca Al-Quran. Itu orang soleh. Kalau sudah setiap hari baca Al-Quran. Cuma kalau sudah Ramadan, baca Qurannya double. Bukan malah ditinggalkan Quran, baca Qurannya double. Kita kalau pernah dengar katanya Imam Syafi'i kalau sudah masuk bulan Ramadan, hataman pagi, hataman malam. Hataman pagi, hataman apa? Kayaknya susah, Beb. Ya, kayaknya susah. Perasaan kita udah memaksa sehari itu 6 juz, 7 juz, udah alhamdulillah. 10 juz sudah, alhamdulillah. Baru setengah juz sudah ngantuk-ngantuk. Perasaan megang HP 3 jam nggak ngantuk-ngantuk. Paling pegel ya, ngantuk nggak? Guna harus ngaji. Kurangnya jatuh. Ya, kurangnya jatuh. Angopnya 15 kali udah. Angop sini. Cuman itu bukan cuma riwayat dari Imam Syafi'i. Ini Anda lihat sendiri. Di Tarim Habib Umar atau orang-orang Tarim. Di Indonesia kita tahu Habib Jindan. Jakarta. Itu Habib Jindan itu. Ini anak dengar dari anaknya. Itu kalau Ramadan 1 hari itu hataman bisa sampai 3 atau 4 kali. Kalau sudah bulan Ramadan itu nggak terima undangan apa di pondok di rumah. Bahkan kata saya lihat ada itu di Instagram keluarganya istri atau sering. Kalau sudah Ramadan itu baca Al-Qurannya gak main-main. Dari pagi sampai zuhur. Itu dari pagi sampai jam 8 jam 9 bosan pakai Quran mushaf pakai teh. Nanti di sambil duduk ngantuk di bawah matahari. Allah. Bawah matahari. Di video ini dari kaca bawah matahari biar nggak ngantuk. Ngantuk dikit batal ngantuk dikit apa? Wudu. Biar nggak ngantuk. Biar apa? Biar hilang ngantuk. 1 hari Allah 3 kali. Cuma buat orang yang biasa baca Quran itu biasa. Karena kalau orang biasa baca Quran itu 10 menit bisa 1 juz. Nah itu tanya anak-anak yang hafal Quran. Paling cepat itu ada santri itu kita di pondok 1 juz 15 menit. Itu kalau bacaannya pelan. Kalau cepat bisa lebih, bisa kurang. Ini bukan orang jauh, bukan riwayat dari Imam lah, orang kita lihat.
Satu bulan berapa? Anggap satu hari Allah 2 juz, 2 kali hatam. Tadi satu bulan 60 kali hatam. Padahal ya malamnya ada tarawih, malamnya ada kajian, malamnya ada qiyamul lail. Dan itu juga yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu orang yang ahli ibadah. Cuman kalau sudah masuk Ramadan, ibadahnya lebih semangat daripada apa? Daripada sebelumnya. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir, ibadahnya lebih apa? Lebih lagi. Begitu juga kita kalau di pasar ya. Masuk Ramadan, jual baju, pasarnya kenceng. 10 hari terakhir, diskonnya lebih apa? Lebih asik lagi. Cuman minimal jangan sampai kita tidak ada yang namanya baca Al-Quran. Kalau ini dikatakan Imam Muhammad bin Hasan Jamalullah, kalau idza dakhala Ramadan yakhruj ila masjidihi bazaw'ah wa yu'tuna ahlahu kulla layla qars ya'kulu ba'dhum wal ba'd yatasaddaq bihi in ahadun hadar. Kalau sudah masuk Ramadan, Imam Muhammad bin Hasan Jamalullah ini 1 bulan penuh di masjid. Dia ngomong sama istrinya, Ramadan, anak nggak ada waktu. Anak setiap hari di masjid. Nanti kalau waktunya buka atau sahur, anaknya suruh bawain roti 1 potong. Itu sama beliau, cuma roti Arab tuh agak tebal, setengah itu kenyang. Saya kenyang, namanya hif, itu lihat tadi. Itu setengah kenyang, tebal keras itu. Itu sama beliau masih dipotong jadi 2. Setengah dimakan beliau, setengah kalau ada orang di masjid dikasih apa? Dikasih setengahnya. Jadi dapat fadilah sedekah iftar shaim. Setiap hari kayak gitu. Setiap hari cuma dikasih apa? Dikasih makan. Enggak pulang ke rumah sebulan. Qal fa idza kharaja Ramadan wajadul kisra fi makaniha. Kalau sudah lebaran, dilihat tempat naruh roti itu, ternyata rotinya masih utuh, nggak kena, nggak dimakan sama sekali. Jadi 30 roti itu masih ada. Setengah, kalau nggak setengah, kalau nggak utuh, kalau ada orang dibagi setengahnya ada. Ditanya, mustahil, nggak mungkin nggak makan. Kalau kaifa ta'kul? Gimana ini makannya? Makanan roti sebulan masih ada setiap hari dibawain sama anak. Ditanya sama keluarganya, yaqulu lahum ana illa ataqadda bil Qur'an. Saya makannya masih kekuatannya dengan Al-Qur'an. Ini memang sudah derajatnya orang-orang yang makomnya wali. Dan ini bukan khoyal, itu nanti ente kalau lihat riwayat-riwayat di hari kiamat itu kita nanti makanannya itu dengan digrok. Dikasih kekuatan dengan berzikir kita kuat. Karena musuhnya kita nanti dajjal, kita kabur. Itu di riwayat, kita kabur ke atas gunung. Kaif yakulun berzikir. Dengan zikrullah Allah kasih kekuatan sebagaimana kita dengan makan dikasih apa? Dikasih kekuatan. Sebagian ulama dengan kalau baca Al-Quran di Ramadan, rasa enaknya itu seperti kita makan madu manis. Ada orang-orang yang memang spesial. Ada orang-orang itu cuma orang-orang yang sudah apa? Sudah top hubungannya dengan Allah dan hebatnya dia dengan Al-Quran. Kalau ini karamanya Al-Quran. Disebutkan diriwayatkan karena Abu Muawiyah Al-Aswad, sahabat namanya Abu Muawiyah, kayaknya bukan sahabat, ulama. Tapi Abu Muawiyah Al-Aswad rahimahullah makfuf al-basar. Ada satu ulama itu Abu Muawiyah ini buta, makfuf al-basar, buta. Wa kana yuhibbu qira'at al-Qur'an. Beliau dari kecil cinta Al-Qur'an, suka baca Al-Qur'an. Wa kana idza fataha al-mushaf rudda basarahu alaihi hatta yafrugha min al-Qur'an. Ini karamanya Al-Quran. Buta dia, dan dia suka Al-Quran, suka baca Al-Quran. Kalau sudah mau baca Al-Quran gimana? Kalau dia sudah buka Al-Quran, Allah kembalikan matanya. Allah kembalikan matanya sampai dia baca sampai selesai. Quran ditutup, buta lagi. Al-Quran ya. Fa idza aghlaqahu kuffa basar. Kalau sudah Quran ditutup, Allahul Azim, Quran ditutup, hilang matanya. Hilang penglihatan, buta. Sampai dia apa? Allah, ini apa? Ini cemburunya Quran. Sampai dia ada rasa
Kenapa ketika baca Al-Quran doang mata anda balik? Kenapa Allah kalau nggak dermawan, Allah kembalikan mata anda aja gitu ya? Kok ketika baca Quran aja gitu? Sampai dia mendapat seruan, dapat suara dari langit bahwasanya apa? Maka kafafna basarak bukhlan alik. Tahuilah kami nggak butakan kamu karena kami pelit kepadamu. Kenapa kok pas baca Quran aja meleknya? Kok enggak sebelumnya? Kalau enggak seterusnya meleknya gitu. Kita enggak pelit sama kamu. Walakin ghirna alaih. Akan tetapi kami cemburu kepadamu antanduro ila ghairina. Kami cemburu kepadamu untuk kamu melihat kepada selain Al-Quran. Al-Quran cemburu, Allah cemburu kalau matanya dia nanti dipakai buat kepada selain Al-Quran. Ketika Quran dikembalikan, setelah Quran balik lagi buta. La ilaha illallah. Terakhir, nah, yusabu ala qiraatul Quran. Di sini faedah bahwasanya yusabu mendapatkan pahala ala qiraatil Quran bagi orang yang membaca Al-Quran walau bidun ma'rifatin makna. Walaupun orang enggak tahu artinya, enggak tahu ta'rif apa, enggak tahu tafsirannya, dia mendapatkan pahala. Bi khilaf ghairihi min al-adkar. Beda lagi sama zikir. Zikir, kita baca zikir. Kan kita ngomong la ilaha illallah, kita tahu maknanya tiada Tuhan selain Allah. Maknanya tidak ada yang pantas disembah selain Allah. Allah yang Maha Esa. Kita tahu maknanya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah yang menciptakan segala. Kita tahu. Tinggal kita mendalami maknanya. Cuman kita tahu maknanya. Sholawat kepada Nabi, kita tahu maknanya. Nah, beda zikir dengan Al-Quran itu beda. Zikir kalau kita baca, kita nggak tahu maknanya, maka apa? Kita nggak dapat pahala. Nggak harus makna semuanya ya, makna secara keseluruhan. Ini baca ini kenapa? Zikir ini zikir bahas tentang penjagaan terhadap Allah kayak gitu. Wirid sakron, apa wirid sakron? Kan kita nggak tahu makna satu-satunya. Cuman ini wirid tentang apa? Tahsin, penjagaan daripada sama orang yang jahat, daripada apa? Orang yang buruk, mata, ain dan lain sebagainya. Itu sudah dapat pahala. Cuman kalau zikir kita nggak tahu maknanya sama sekali, nggak dapat pahala. Zikir, Al-Quran lah. Al-Quran, walaupun kita nggak tahu maknanya, kita nggak tahu maknanya Al-Quran semua. Cuman kita baca, kita mendapatkan apa? Itu istimewanya Al-Quran, berbeda dengan apa? Zikir. Qal bihilaf ghairi min al-adkar. Beda lagi dengan selainnya daripada zikir. Fa innahu la yusah alaihi qari'uhu, maka tidak dapat pahala orang yang membaca zikir illa idza arafa ma'nahu walau ijmalan, kecuali dia tahu maknanya walaupun secara keseluruhan. Enggak apa? Enggak secara satu persatu. Beda kalau Al-Quran, hatta ini enggak tahu Al-Quran maknanya sama sekali, baru masuk Islam, baru mau membaca Al-Quran, enggak tahu maknanya. Iqra, baca. Likulli harfin 10 hasanah. Satu harfnya, satu hurufnya 10 kebaikan. Bismillah berarti 3 kebaikan. Ba, sin, mim 30 apa? 30 kebaikan ini. Itu istimewanya apa? Istimewanya Al-Quran wal ahadits wa baqiyatul ulum la yusab 'alaiha man haitsu qira'atu lafziha. Lebih istimewanya lagi, Quran ente baca per hurufnya apa? 10 hasanah. Ilmu-ilmu lain enggak? Ente baca hadis, ente baca ilmu-ilmu yang lain, sekarang kita baca. Ini dapat pahala dari segi kita ngaji ilmu. Cuman per hurufnya dapat pahala. Al-Quran ente buka Bismillahirrahmanirrahim, itu satu-satu berapa hurufnya? Semuanya per huruf apa? 10 hasanah. Hebatnya apa? Hebatnya Al-Quran. Fa inna ma yusab 'alaiha min haitsu ta'limuha wa ta'allumuha wa kitabatuha. Kalau ilmu, hadis dan lain sebagainya ngaji ini dapat pahala dari segi apa? Hadir majelis, niat mendekatkan diri, kita nulis ilmu, nulis faedah, dapat pahala dari seginya. Cuma dari pelafatannya, Anda dari tadi mau cek berapa ribu lafaz tak baca ini, dapat pahala. Sama Al-Quran, Anda baca satu huruf, dapat apa? Dapat 10 hasanah. Oh ya, mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membaca Al-Quran, istiqamah di dalam membaca Al-Quran, ya. Dan begitu juga selalu dan begitu juga memahami di dalam apa? Di dalam Al-Quran sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.